Selamat pagi Ibu. Selamat pagi kembali, Ibu. Perkenalkan, nama saya Bidan Natira. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau konsultasi masalah KB, Bu. Oh, KB. Sebelumnya, Ibu udah tahu belum tentang KB, tujuan KB? Belum, Bu. Jadi tujuan KB berarti Ibu belum tahu juga ya, bukan? Belum. Kira-kira Ibu mau pakai KB apa nanti, Bu? Saya mau pakai KB yang 3 bulan, Bu. Baiklah Bu, saya akan menjelaskan sedikit tentang metode suntik KB 3 bulan. Baik, Bu. Jadi metode KB suntik 3 bulan ini mengandung hormon progestin. Nanti ketika Ibu sudah ber-KB, Ibu harus kunjungan ulang setiap 3 bulan sekali. Untuk suntik ulang KB, nanti penyuntikannya itu di area sekitar bokong Ibu ya Bu. Iya, Bu. Nah, ada beberapa metode KB yang lain yang harus Ibu ketahui. Seperti metode KB alamiah, itu ada MAL, kemudian metode kalender, metode Lender Cervix, metode suhu basal, metode simptotemal. Kemudian ada juga KB yang mengandung hormon seperti pil kombinasi, kemudian cincin vagina. Ada juga metode KB kontrasepsi, progestin yaitu suntik, pil implan, dan AKDR. Dan ada juga metode baril seperti kondom, diafragma, spimesida. Yang terakhir ada kontrasepsi mantap seperti tubektomi dan vasektomi. Nah, Ibu, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai suntik KB 3 bulan dan juga beberapa metode kontrasepsi lainnya. Nah, sekarang apakah Ibu ingin tetap memakai kontrasepsi KB 3 bulan atau ingin menggunakan KB yang lain? Saya tetap ingin memakai KB yang 3 bulan, Bu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai suntik KB 3 bulan. Jadi suntik KB 3 bulan ini bekerja secara utama mencegah ovulasi yang dengan mengandung hormon progestin. Keuntungannya tidak mengganggu hubungan suami istri, tidak mengganggu produksi ASI, dan dapat digunakan pada usia premenopause. Adapun kerugiannya yaitu tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual seperti IMS, HIV, AIDS, kemudian perlu tenaga terlatih untuk memasangnya. Adapun kerugian yang lain, terlambat pemulihan kesuburan dan penurunan kepadatan tulang jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi ini yaitu orang yang tekanan darah tinggi, menyusui kurang dan 6 minggu dalam keadaan hamil, kemudian punya penyakit diabetes, merokok, dan berusia lebih dari 30 tahun, punya riwayat penyakit stroke dan jantung, kemudian riwayat kanker payudara, pendarahan abnormal melalui vagina, penyakit hati, dan sakit kuning. Dan adapun efek sampingnya yaitu perubahan haid bulanan, berat badan naik, sakit kepala ringan, nyeri payudara, suasana hati berubah, mual-mual, rambut rontok, gairah seksual menurun, dan berjerawat. Seperti ini ya Bu, model suntik KB 3 bulan. Ini ampulnya nanti akan dimasukkan ke dalam suntiknya, kemudian disuntikkan di area bokong. Sampai di sini apakah yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Bu. Saya sudah jelas. Selanjutnya kita ke penapisan kehamilan ya Bu. Iya, Bu. Di sini saya ingin menanyakan tentang hal kepada Ibu. Apakah Ibu mempunyai bayi berusia 6 bulan? Iya, Bu. Apakah Ibu melakukan hubungan seksual sejak haid? Tidak, Bu. Apakah Ibu baru melahirkan bayi kurang dari 4 minggu? Tidak, Bu. Apakah Ibu sekarang dalam siklus haid? Tidak. Apakah Ibu mengalami keguguran dalam 7 hari belakangan ini? Tidak, Bu. Apakah sebelumnya Ibu menggunakan metode kontrasi secara tepat? Tidak, Bu. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal untuk mengetahui kondisi medis Ibu ya Bu. Iya, Bu. Ibu pertama kali dapat haid umur berapa Bu? Saya pertama kali dapat haid itu kelas 1 SMA, Bu, sekitar umur 15 tahun. Ibu pernah mempunyai riwayat kanker payudara enggak? Enggak pernah, Bu. Kanker serviks? Enggak pernah juga, Bu. Kanker harpar? Enggak, Bu. Penyakit seperti jantung? Enggak ada, Bu. Hipertensi? Enggak, Bu. Obesitas? Tidak juga, Bu. Diabetes?
Tidak juga, Bu. Ibu tidak merokok kan, Bu? Enggak, Bu. Suami ibu merokok? Tidak, Bu. Sakit kepala seperti migrain, ada nggak, Bu? Enggak pernah, Bu. HIV atau AIDS, Bu? Enggak ada, Bu. IMS? Enggak ada juga. Radang panggul, Bu? Enggak ada juga, Bu. Sepsis? Enggak ada. Baiklah, berdasarkan penafsiran dan keadaan medis ibu cocok menggunakan suntik KB 3 bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjutnya untuk KB 3 bulan. Tadi kan saya sudah menjelaskan kalau ibu itu cocok menggunakan suntik KB 3 bulan. Jadi ini bentuk alat kontrasepsi yang ibu, jadi dia berbentuk ampul yang nantinya akan dimasukkan ke dalam suntik. Nah, adapun cara kerjanya, dia bekerja secara utama mencegah ovulasi, mengandung hormon progestin. Adapun keuntungannya yaitu tidak mengganggu hubungan suami istri, kemudian tidak perlu memeriksa dalam, tidak mengganggu produksi ASI, dapat digunakan usia premenopause. Adapun kerugiannya yaitu tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Perlu tenaga terlatih untuk pemasangan. Kemudian dapat mengalami pemulihan kesuburan dan juga penurunan kepadatan tulang jika dilakukan dalam jangka panjang ya, Bu. Iya, Bu. Adapun yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi ini yaitu orang yang tekanannya darah tinggi, kemudian menyusui kurang dari 6 minggu dalam keadaan hamil, punya penyakit diabetes, merokok, dan berusia lebih dari 30 tahun, punya riwayat penyakit stroke dan jantung, kemudian riwayat kanker payudara, perdarahan abnormal melalui vagina, penyakit hati, dan sakit kuning. Dan adapun efek sampingnya yaitu perubahan haid bulanan, berat badan naik, sakit kepala ringan, nyeri payudara, suasana hati yang berubah, mual-mual, rambut rontok, gairah seksual menurun, dan berjerawat ya, Bu. Nah, Ibu, cara menggunakan KB-nya ini nanti akan disuntik di area bokong. Ibu jangan khawatir, nanti pada saat penyuntikan dilakukan di ruangan yang tertutup. Privasi Ibu pasti kami akan jaga. Sebelum melakukan penyuntikan, nanti ada beberapa pemeriksaan tekanan darah dan berat badan. Kemudian ada pemeriksaan dalam ya, Bu. Nah, sampai di sini ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak, Bu, saya sudah jelas. Kalau tidak ada berarti semua sudah jelas ya, Bu ya. Iya, Bu. Berarti nanti Ibu saya akan memberikan kartu KB kepada Ibu dan mengisi biodata Ibu. Saya akan melengkapi biodata Ibu dulu ya, Bu. Sampai sini saya cukupkan penjelasan mengenai KB. Sebelumnya sudah jelas, saya akhiri sampai di sini. Selanjutnya Ibu ingin tanya KB apa ya, Bu? Saya dengar-dengar orang-orang saya mau pakai KB Ayudhya, Bu. Ayudhya ya, Bu? Iya, Bu. Oh, Ayudhya atau yang disebut dengan AKDR ya, Bu ya? Iya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu AKDR. AKDR itu adalah sebuah tindakan kontrasepsi yang dilakukan dengan memasang alat berbentuk T di dalam rahim untuk mencegah terjadinya pembuahan. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai metode KB AKDR. Sebelum ini, Ibu perlu mengetahui beberapa hal mengenai KB. Ada beberapa jenis KB yang bisa menjadi pilihan Ibu, seperti metode alami, ada metode MAL, kemudian kalender, ada lander cervix, metode suhu basal, metode sintotermal, metode sanggama terputus. Kemudian ada juga KB yang mengandung hormon seperti pil kombinasi, kemudian cincin vagina. Ada juga metode KB kontrasepsi progestin yaitu suntik, pil, implan, dan AKDR. Kemudian ada metode baril seperti kondom, diafragma, dan spermicida. Kemudian yang terakhir ada kontrasepsi mantap seperti tubertomi dan vasektomi. Baiklah, Bu, tadi saya sudah menjelaskan mengenai KB AKDR dan beberapa KB lainnya. Sekarang apakah Ibu tetap ingin menggunakan KB AKDR atau KB yang lainnya? Tetap, Bu. Tetap ya, Bu. Berarti saya akan menjelaskan lebih lanjut dan lebih lengkap mengenai KB AKDR. Jadi metode KB AKDR itu memiliki cara kerja.
mengubah susunan kimia yang dapat merusak sperma dan sel telur sebelum terjadi fertilisasi. Diserubungi kawat halus yang terbuat dari tembaga. Kemudian, adapun keuntungannya ini berlaku jangka panjang, tidak berpengaruh terhadap ASI, kemudian dapat segera dipasang pasca persalinan, pasca abortus, dapat digunakan sampai menopause. Adapun kerugian yaitu tidak memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual. Diperlukan pemeriksaan dalam sebelum pemasangan. Kemudian perlu tenaga terlatih untuk pemasangan dan pencabutannya. Harus rutin melakukan pemeriksaan. Untuk perempuan yang tidak boleh menggunakan metode KB ini, yaitu pada kemungkinan hamil, kemungkinan perdarahan vagina yang tidak diketahui, infeksi pada organ reproduksi, kemudian IMS, HIV atau AIDS. Penyakit radang panggul dalam 3 bulan terakhir, menderita TB panggul, infeksi setelah melahirkan. Kemudian kanker pada genitalia dan sering berganti pasangan. Adapun efek sampingnya yaitu kram selama beberapa hari ya Bu, bercak atau flek selama beberapa minggu, haid lebih lama dan lebih banyak, kemudian bercak di antara siklus haid, kram atau rasa nyeri selama haid, dan keputihan. Di sini Ibu bisa lihat ya bentuk alatnya, dan ini yang aslinya. Dia berbentuk huruf T yang terbuat dari tembaga ya Bu. Sampai di sini ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak, Bu. Baik, di sini saya akan melakukan penafsiran kehamilan ya Bu. Saya akan menanyakan beberapa hal untuk memastikan Ibu tidak dalam keadaan hamil. Sebelumnya, apakah Ibu mempunyai bayi kurang dari 6 bulan? Belum, Bu. Apakah Ibu melakukan hubungan seksual sejak haid terakhir? Tidak. Apakah Ibu melahirkan bayi kurang dari 4 minggu? Tidak. Apakah Ibu sekarang dalam siklus haid? Tidak. Apakah Ibu mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir? Tidak. Apakah sebelumnya Ibu menggunakan metode kontrasepsi secara tepat? Tidak. Selanjutnya, saya akan menanyakan beberapa hal untuk mengetahui kondisi medis Ibu yang Ibu pertama kali dapat haid umur berapa, Bu? 14 tahun. Ibu pernah mempunyai riwayat kanker payudara, Tidak. kanker serviks, Tidak. penyakit Harvard, Tidak. penyakit seperti jantung, Tidak. hipertensi, Tidak. obesitas, Tidak. diabetes, Tidak. Ibu merokok, Tidak. Ibu merokok Bu, Tidak. sakit kepala seperti migrain atau apa, HIV atau AIDS, Tidak. tidak ya Bu, IMS, Tidak. radang panggul, Tidak. sepsis. Tidak. Berdasarkan penafsiran dan keadaan medis Ibu cocok menggunakan AKDR. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lengkap lagi ya Bu. Konseling KB AKDR. Tadi berdasarkan penafsiran dan keadaan medis Ibu cocok menggunakan KB AKDR ya Bu. Cara kerja AKDR yang pertama itu mengubah susunan kimia yang dapat merusak sperma dan sel telur sebelum terjadi fertilisasi. Yang kedua, diserubungi kawat halus yang terbuat dari tembaga. Adapun keuntungannya yaitu yang pertama jangka panjang, tidak berpengaruh terhadap ASI, dapat segera dipasang pasca persalinan atau pasca abortus, dapat digunakan sampai menopause. Adapun kerugiannya yaitu tidak memberikan perlindungan terhadap IMS dan diperlukan pemeriksaan dalam sebelum berhubungan. Selanjutnya perlu tenaga terlatih saat pemasangan dan pencabut, harus rutin melakukan pemeriksaan. Yang tidak boleh menggunakan AKDR yaitu kemungkinan hamil, peradangan vagina yang tidak diketahui penyebabnya, kemudian infeksi pada organ reproduksi, IMS, HIV atau AIDS, penyakit radang panggul dalam 3 bulan terakhir, infeksi setelah melahirkan atau keguguran, kanker pada genitalia, dan sering berganti pasangan.
Adapun efek sampingnya yaitu kram selama beberapa hari yang saya jelaskan tadi ya Bu, bercak atau flek selama beberapa minggu, haid lebih lama dan lebih banyak, kemudian bercak di antara siklus haid, kram atau rasa nyeri selama haid dan keputihan. Sampai di sini ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak, Bu. Jadi Ibu nanti di saat pemasangan AKDR tidak perlu khawatir karena privasi Ibu akan tetap kami jaga. Ini dilakukan di ruang tertutup ya Bu. Sebelumnya dilakukan AKDR nanti akan dicek tekanan darah Ibu, berat badan, dan akan dicek pemeriksaan dalam. Nah Ibu, setelah pemasangan AKDR, Ibu harus datang kembali ke klinik setelah 1 bulan untuk kontrol. Kemudian jika Ibu mengalami efek samping, Ibu juga harus datang ke klinik atau ke puskesmas terdekat. Bisa juga datang ke sini lalu Ibu harus rutin periksa benang selama 1 bulan. Selama bulan pertama, periksa secara rutin terutama setelah haid. Kemudian setelah bulan pertama, pemasangannya hanya perlu diperiksa jika Ibu mengalami kram perut atau nyeri ya Bu. Selanjutnya Ibu harus ingat pemasangan AKDR ini jangka waktunya 10 tahun. Jadi setelah 10 tahun Ibu harus kembali lagi ke sini untuk rencana pemakaian KB selanjutnya. Jadi Ibu bisa datang ke sini setiap saat jika Ibu membutuhkan. Sampai di sini adakah yang ingin Ibu tanyakan? Tidak.